Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Oktavianisa, NIM E 2019-1073, kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video 3 teman saya untuk memenuhi tugas kuliah UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, saya akan mereview video punya Siti Maisa tentang ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaannya seperti halnya sistem administrasi. Definisi ekonomi adalah sebuah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Dan ilmu ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dimana kegiatannya itu lebih kepada intra perusahaan dan kegiatannya itu hanya itu meliputi perusahaan saja. Selanjutnya, ilmu ekonomi makro adalah perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, ada konsep dasar ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro ini ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Dan yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, penawaran pasar uang dan pasar modal. Dan yang terakhir, ekspor dan impor. Materi yang kedua, saya mau mereview punya Sheila Nurika Febrianti tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi sendiri adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian perbedaan antara ekonomi Islam, sosial, dan kapitalis ada 5, yaitu sumber, kompetisi, kepemilikan, kesejahteraan, dan mekanisme pasar. Yang pertama, sumber. Dalam ekonomi Islam, sumber berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam ekonomi sosialis dan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisi. Dalam ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Dalam ekonomi kapitalis bebas dan melahirkan monopoli, dan dalam ekonomi sosialis tidak ada mekanisme dan tidak ada persaingan karena diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu kepemilikan. Dalam ekonomi Islam itu bersifat semua milik Allah. Dalam ekonomi kapitalis bersifat secara individu dan bebas, dan dalam ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan secara individu. Semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat adalah kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bersifat jasmani dan akal. Yang terakhir, mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam bekerja menurut maslahah. Dalam ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri, dan dalam ekonomi sosialis dibiarkan berjalan melalui perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya ada dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua sidik dan amanah, yang ketiga yaitu mengakui hak individu dan hak milik orang lain, yang keempat al-adl, yang kelima at-tawadun yaitu seimbang, yang keenam at-ta'awun yaitu tolong-menolong. Selanjutnya karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama ada ekonomi Islam dengan akidah syariah dan akhlak. Yang kedua ada harta kepunyaan Allah dan
sebagai khalifah. Materi yang ketiga, saya akan mereview punya Niamur Rahmaniyah tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Tanggapan tentang materi 4 sektor ini yaitu interaksi antara perilaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Perekonomian 4 sektor ini merupakan perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional, sehingga perekonomian yang menjalankan tentang ekspor dan impor. Di dalam perekonomian 4 sektor ada ekspor dan impor dan pengeluaran agregat. Ekspor adalah pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Konsekuensi dari ekspor yaitu adalah yang pertama, aliran pengeluaran yang masuk pada faktor perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat produk. Yang ketiga, ada meningkatkan pendapatan nasional impor. Selanjutnya, impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri kepada suatu perekonomian. Konsekuensi dari impor adalah yang pertama, aliran pengeluaran yang keluar dari sektor rumah tangga pada sektor luar negeri. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat dari sektor rumah tangga untuk mengkonsumsi produk. Yang ketiga, menurunkan pendapatan nasional ekspor dan impor, mempengaruhi pendapatan nasional sehingga tergantung pada ekspor dan neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Jika ekspor netonya positif, yang terjadi yaitu yang pertama, meningkatkan pengeluaran agregat dari perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Nah, jika ekspor itu netonya minus, maka yang terjadi yang pertama yaitu meningkatkan sektor agregat pada rumah tangga. Yang kedua, menurunkan pendapatan. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.